Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya, dan diberikan keberkahan sepanjang hidupnya. Amin ya robbal alamin. Dari Jalan Raya Nasional 11 Pandeglang, Labuan, Provinsi Banten, kita lanjutkan perjalanan kita. Itu talang apa tuh? Masih melanjutkan perjalanan kita ya guys. Sekarang kita sedang berada di Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang. Dan rencananya nanti kita akan finish mungkin di sekitar Kecamatan Menes ya guys. Tepatnya kita sekarang berada di Cikadun, salah satu tempat yang bersejarah ya, karena di sini terdapat makam Syekh Mansyuruddin, salah seorang tokoh ulama dan juga Umaro Banten yang menyebarkan ajaran agama Islam di wilayah ini. Dan sampai sekarang tempat ataupun makamnya seringkali dikunjungi oleh para wisata ziarah ya, dari berbagai tempat, bukan hanya di Banten tapi dari luar Banten, bahkan mungkin sampai mancanegara ya, karena beliau memiliki hubungan yang erat dengan Kesultanan Banten. Dan Kesultanan Banten ini pada masa jayanya merupakan salah satu kesultanan yang besar di Nusantara. Dan kalau kita tahu ya, Nusantara itu bukan cuma Indonesia ya, sampai dengan Singapura, kemudian Malaysia, Brunei, dan sampai dengan Thailand lah kalau nggak salah. Dari Cikadun ini kayaknya sudah mulai terjadi kepadatan ya guys, dan ini kayaknya ada sebabnya nih di depan nih. Entah sebabnya apa, mungkin biasanya itu kalau di daerah sini yang jarang terjadi kemacetan ya, mungkin ada fasilitas yang rusak, ataupun mungkin fasilitas yang rusak tersebut sedang dalam perbaikan. Ntar guys, kita sambil hati-hati ya, karena kita ngambil jalur kanan nih, dan agak panjang juga ya macetnya. Oke, ngerem dulu dikit guys, tapi salut juga ya sama kendaraan yang ada di depan, karena mungkin tahu ada semacam apa namanya kemacetan, mereka agak minggir ke arah kanan ya. Itu tipe pengendara yang mengerti ya kondisi dan situasi lalu lintas yang ada. Kita ambil kanan aja dah, ambil kiri nggak ada bahu jalannya ya. Kelihatannya sih mungkin perbaikan jalan ya, karena ini jalur apa, jalur di sini nih terlihat catnya sudah sangat putih ya, terang gitu, karena mungkin habis dalam perbaikan nih. Aspalnya juga mulus banget di sini, dan tinggal cat apa namanya, kuning ya, cat kuning yang ada di tengahnya. Kita nikmatin aja situasi dan kondisi yang ada. Tuh kan ya, mobil yang sebelah kanan tuh ya pada minggir ke arah tepi ya, tepi jalan di sebelah kiri mereka gitu. Jadi kayaknya bisa memberikan kesempatan buat kita nih ya, pengendara motor, untuk menyalip nih apa nih, kayak bahan bangunan ya. Ada berapa? Ada dua hebel, banyak banget hebel. Nah ini ya situasi dan kondisi di Jalan Raya Nasional 11 Pandeglang, Labuan. Sedikit nggak umum sih ya guys, di jalur ini terjadi kemacetan, dan ya kita saling menghargai aja ya, dan kita apa namanya, sabar. Itu sih kuncinya kalau di macet begini, karena kalaupun misalnya kita salip tapi dalam kondisi jalur yang agak berbelok dan kemudian agak padat dari dua arah, agak kesulitan juga. Jadi ya kita sabar aja dan nikmatin. Dan untungnya di sini ya masih banyak pohon-pohon, jadi suasananya masih aman lah. Nggak terlalu panas guys di sini, walaupun mungkin hampir jam 12 siang nih. Tapi kita coba cari celah dikit ya biar supaya mungkin agak kita bisa mempercepat nih jalur kita. Kita lihat nih bapak-bapak yang di depan nyoba masuk ambil kanan, bisa nggak? Kita mau ngambil kiri juga agak sedikit repot. Oke,
kita coba ya. Nah, alhamdulillah nggak terlalu macet banget ya kalau naik motor, tapi kalau naik mobil ya seperti ini nih situasi dan kondisinya. Mungkin dugaan kuat saya sih mungkin sedang ada perbaikan jalan ya, sebab beberapa waktu yang lalu itu ada konten kreator juga lewat jalur ini, ada beberapa titik yang sedang dalam perbaikan. Oke guys, kita lanjut lagi ya. Ini banyak mobil truk yang ngangkut semacam precase ya. Precase untuk apa ya? Kita juga nggak tahu, mungkin di depan kali ini. Kita lihat aja di depan nih. Mudah-mudahan ya, walaupun apa sih namanya terjadi kepadatan, perjalanan kita tetap lancar ya guys. Tuh ada berapa mobil tuh? Hampir ada 10 kali ya. Di depan tuh kayaknya ada semacam penutupan jalan, kita belum tahu ada apa ya. Wah, di sini nih. Oh, ternyata ada jalur atau jembatan ya. Ada jembatan yang mungkin longsor atau apa sih namanya. Lokasi kita saat ini deket Puskesmas Saketi ya guys. Nama daerahnya saya kurang hafal ya, dan kita masih menunggu nih pergantian jalan. Oke, bentar tuh masih ada kode katanya jangan dulu. Kita tunggu aja dulu sebentar ya, kita nggak sabar. Oke guys, masih menunggu nih kita nih, bentar tuh masih ada kode dari petugas untuk menahan diri. Karena dari berlawanan kita lihat juga ada beberapa kendaraan bermotor. Oke, kita sudah dapat. Nah, ternyata semacam longsor ya, entah longsor entah apa. Di sini juga ada alat berat. Itu bukan alat berat tuh, alat berat banget. Di depan kita tuh ada pertigaan ya. Waduh, nggak bisa jalan guys. Kita ambil kiri aja deh ya. Kita lanjut nih perjalanan kita. Tadi harusnya tuh lewat apa namanya lurus bisa ya, tapi kita ambil kiri aja nih. Kalau nggak salah di sini sekitar pusat kecamatan Saketi nih. Widih, panjang juga ya guys macetnya. Selamat menikmati ya Bapak Ibu.
Sorry guys, salah, bukan Kecamatan Saketi, maksud saya tuh Stasiun Saketi. Karena dulu itu di Saketi ini ada jalur kereta api ya guys, yang menghubungkan antara Saketi dan Bayah. Kecamatan Saketi tadi udah kelewat ya guys, jadi lupa nih. Dan kalau nggak salah belok ke kiri nih ya, ke arah Malingping. Oh bener, ini adalah pusat Kecamatan Saketi nih. Kalau tadi itu bukan kecamatan, puskesmas ya. Kalau sekarang nih kita sudah masuk ke apa, Kecamatan Saketi. Tadi belok kiri kita ke Malingping ya guys. Dan di jalur Malingping itu, dari konten kreator yang pernah saya tonton, itu pernah ada jalur kereta api yang sangat cepat ya. Maksudnya bukan sangat cepat kereta api cepat, tapi itu dibangun pada masa penjajahan Jepang, karena pada waktu itu Jepang sangat terdesak untuk mencari sumber daya. Dan ternyata di Bayah itu, atau Bayah atau Malingping itu, ditemukan sumber energi batu bara kalau nggak salah. Itu truk apa tuh ya, ditarik begitu tuh ya. Sedikit cerita ya guys tentang jalur kereta api Saketi Bayah ini. Dulu katanya nih ya, pemerintah Belanda itu menemukan kandungan batu bara tuh di Bayah, Banten Selatan ya. Itu ditemukan sekitar tahun 1903, tapi sampai dengan apa namanya, sekitar tahun 1940-an belum dieksplorasi oleh Belanda. Dan kemudian sekitar tahun 1942 datanglah Jepang ya. Kemudian bentar nih, ada jalur apa tuh di atas tuh? Mungkin yang tahu bisa komen ya, semacam nggak tahu lah ya, pipa besi gitu ya. Bisa jadi itu salah satu peninggalan masa kolonialisme ya guys, tapi nggak tahu juga ya. Dan yang tahu komen aja ya, mungkin orang-orang sini nih yang menonton video ini boleh banget dah untuk komen itu tadi pipa apa ya. Kalau menurut saya kayak pipa air gitu ya. Kalau di Bogor itu ada talang air tapi dari beton, tapi kalau di sini nih pipa. Pokoknya warga sini atau yang tahu lah ya, boleh banget tuh komen untuk nambah pengetahuan kita ya. Siapa tahu kita bisa tambah wawasan kita tentang wilayah Saketi ini. Oke, kita lanjut lagi ya guys tentang kereta api Saketi Bayah. Nih jalurnya cakep nih ya, rindang dengan banyak pohon, sejuk. Walaupun mungkin sekarang udah siang nih, jam 12 siang, tapi karena ada pohon-pohon hijau kayak gini jadi lebih enak. Dan mirip-mirip jalurnya ini kayak di jalur lingkar, kok jalur lingkar sih, jalur Pansela, Pantai Selatan Jawa Barat. Buat yang hobi touring, riding, ini boleh banget nih jalur nih digunakan ya. Mungkin beberapa bulan ke depan jalur Saketi ini nggak macet seperti yang tadi kita lewatin ya guys, karena sudah selesai pembangunannya. Itu sih prediksi dari kita ya. Dan kita lanjut sedikit ya tentang jalur kereta api Saketi Bayah ini. Letak persisnya sih kita nggak tahu, tapi berdasarkan apa namanya, konten kreator yang membuat konten tentang apa namanya, jalur kereta api Saketi Bayah ini, dijelasin di situ bahwa tentara Jepang itu rela membangun jalur kereta api sepanjang sekitar 100 km ya, dengan cara mengerahkan puluhan ribu tenaga kerja Indonesia melalui program Romusa. Masih inget gak program Romusa? Itu pelajaran SD ya, kalau nggak salah ya, pernah baca dan belajar itu. Dulu awalnya ada program Romusa itu didukung
oleh para pimpinan negeri ini karena menjanjikan kemenangan, asik. Karena menjanjikan kemerdekaan bagi Republik Indonesia. Tapi semakin kesini semakin kesono itu program. Bahkan bukannya malah menjanjikan kemerdekaan Indonesia ya, menyengsarakan. Gimana sih, menyengsarakan rakyat Indonesia dengan program Romusa tersebut, karena banyak tenaga kerja yang dipaksa untuk bekerja demi kepentingan Jepang, bukan demi kepentingan negara Republik Indonesia. Kata Romusa itu berasal dari bahasa Jepang ya guys. Sebentar. Istri saya pengen ke kamar mandi dulu, ada masjid tuh tapi udah kelewat ya. Males banget. Nanti dulu aja ya. Nanti di depan aja kita cari tempat, mungkin sekaligus cari warung kopi kali ya. Mungkin ada tempat buat ya minimal rest dulu lah sebentar, sambil ke kamar mandi, sambil juga kita ngopi lah. Tapi kita sambil ngobrol-ngobrol juga ya guys. Nanti mungkin kita cari yang di sebelah kiri nih, mudah-mudahan ketemu ya warung kopi. Sebenarnya sih ada sih, cuman pengen nyari yang lebih lebih nyaman aja gitu ya. Maksudnya lebih nyaman tuh, lebih enak, adem gitu. Bentar, ada mobil nih kuning, mau kemana nih dia nih? Oh, dia mau muter balik ya, kita tunggulah. Oke, kita lanjut lagi ya guys tentang Romusa ya. Romusa itu berasal dari bahasa Jepang. Ro itu artinya buruh. Nah, di sini aja guys, nanti lanjut ya. Habis ngopi juga ke kamar mandi, kita lanjut lagi ya guys. Tapi kita nggak liput ya ngopi kita nih. Dan masih di Jalan Raya Nasional 11 Saketi ya. Kita akan lanjut sampai ke Menes mungkin. Barusan kita nemuin tempat buat ngeres dulu, ngopi, dan sekaligus kamar mandi. Tadi di samping musola ada warung kopi nih. Kita lanjut lagi ya. Tadi juga sempat ngecek Google Map, dan ternyata daerah-daerah sini nih ada situs-situs sejarah yang berkaitan dengan yang tadi kita bahas ya guys. Jalur kereta api Saketi Baya. Dan kalau nggak salah tadi bahasan kita asik bahasan sampai di Romusa. Jadi Romusa itu berasal dari bahasa Jepang ya, sebagai istilah untuk buruh paksa pada masa kependudukan Jepang di Indonesia. Kalau nggak salah itu ya, Jepang itu masuk ke Indonesia sekitar tahun 1942 sampai 1945. Walaupun begitu ya, dengan masa 3 tahun masuk ke Indonesia telah menimbulkan korban yang sangat begitu besar bagi warga Indonesia karena karena dipaksa menjadi Romusa nih. Wah, boleh jalan. Oke, kita lanjut lagi. Banyak perbaikan jalan ya guys, tapi bukan Romusa ya. Ini pasti digaji sama pemerintah nih. Kita hati-hati aja nih, kita ambil kanan nih, harusnya nggak boleh ya. Ada mobil ngangkut tanah tuh ya. Nah, ini korban-korban bukan Romusa, korban-korban kemacetan. Nah, ini uniknya ya guys, hanya ada di negara plus 62. Lah, kita kenapa jadi ngomongin Romusa ya guys? Nggak apa-apa ya, karena di benak saya itu kalau inget Saketi itu ya inget Romusa, karena jalur yang ekstrim menembus hutan, asik, sungai, dan juga lembah itu sangat ekstrim lah ya. Itu membuat banyak para pekerja yang berasal dari luar Banten ya, dan sengaja memang dimobilisasi oleh para tentara Jepang untuk bekerja membuat
jalur Saketibaya sepanjang hampir 100 km. Bahkan bukan hanya itu guys, kalau saya baca tuh ya di Facebook dan lain sebagainya lah, itu ternyata rel kereta api Saketibaya itu diambil dari bekas-bekas rel yang dipakai pada masa kolonialisme Belanda. Jadi dicopot, digeser gitu guys. Luar biasa ya, semangat Jepang pada saat itu memanfaatkan tenaga kerja dari rakyat Indonesia. Tapi itu menjadi tolak ataupun titik balik rakyat Indonesia melakukan perlawanan ya guys, karena setelah menyadari dampak Romusa yang begitu buruk bagi rakyat Indonesia, akhirnya membuat rakyat Indonesia yang tadinya mendukung pendudukan Jepang, yang pada akhirnya malah melawan kolonialisme baru Jepang. Entah benar atau enggak ya guys, itu awal mulanya adanya ikan mujair juga berasal dari program Romusa Jepang tuh guys. Karena pada saat itu Jepang ingin membangun dengan cepat di berbagai bidang, termasuk di bidang ketahanan pangan. Maka rakyat Indonesia itu diberikan bibit berupa ikan mujair. Baru tahu ya saya. Jadi intinya pembangunan jalur kereta Saketibaya ini bukan untuk tujuan kesejahteraan bangsa Indonesia ya guys, tapi sekedar memanfaatkan tenaga bangsa Indonesia. Dan kalau nggak salah juga itu kereta bukan untuk penumpang umum, tapi digunakan untuk sarana mengangkut para buruh Romusa menuju tambang yang ada di Bayah. Dan jalurnya katanya sih sangat ekstrim ya, dengan banyak hutan, pegunungan, dan sungai. Makanya banyak jembatan dan juga bukit yang ditembus di jalur Saketi itu, dan mengakibatkan banyak korban jiwa dari rakyat Indonesia. Makanya di beberapa konten itu ada semacam wawancara ya guys, tentang Romusa yang ada di Saketibaya ini, dan kita bisa dapat informasi banyak tuh tentang Romusa yang terjadi di Saketibaya ini. Tapi sekarang kita udah bukan masuk ke Saketi lagi ya, ini udah masuk kecamatan Cisata nih, mengarah ke Menes. Bagi teman-teman yang berada di wilayah Cisata, Menes, Saketi, boleh banget ya komentar tentang sejarah. Barangkali saya salah dalam penyebutan dan narasinya lah, pokoknya silahkan dikomenin aja. Mungkin itu ya yang bisa kita bagikan. Sebentar lagi nih kita sampai ke Menes, dan rencananya mungkin nanti di Menes kita cari makan siang. Tadi baru ngopi doang guys. Dan kami ucapkan terima kasih ya buat kawan-kawan yang sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Dan juga bagi yang baru menemukan channel ini, boleh banget untuk mendukung kami dengan cara subscribe, like, dan komen. Mungkin kita closing aja ya di sini ya, sambil nanti kita cari warteg dah ya. Ya biar ekonomis. Dan itu aja ya yang bisa kami sampaikan dan kami bagikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep safety riding guys. Nah itu tuh ada tuh.